Sawah yang hijau, hamparan padi yang bergoyang tertiup angin adalah harapan bagi jutaan petani. Namun di balik keindahan itu, ada ancaman nyata yang sering datang tanpa suara, yaitu hama padi. Setiap tahun, hama menjadi salah satu penyebab utama gagal panen, merugikan petani. Mulai dari serangan tikus, wereng, hingga penggerek batang, semuanya bisa menghancurkan tanaman padi hanya dalam hitungan hari. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis hama padi, tanda-tanda serangannya, serta cara efektif mengatasinya. Padi bukan hanya tanaman, tapi sumber kehidupan. Dari padi, lahirlah beras yang menjadi makanan pokok. Namun tanaman padi sangat rentan terhadap gangguan lingkungan, terutama hama yang merusak. Jika tidak ditangani sejak awal, hama dapat menurunkan hasil panen secara drastis dan merugikan petani. Oleh karena itu, mengenali hama sejak dini adalah kunci utama perlindungan tanaman padi. Salah satu musuh terbesar petani adalah tikus sawah. Hama ini aktif pada malam hari dan menyerang padi. Ciri serangan tikus, batang padi patah atau habis dimakan, serta jejak kaki di pematang sawah. Juga terlihat lubang di pematang sawah dan malai padi yang rusak atau hilang. Cara mengatasi tikus, gropiokan atau perburuan massal, sanitasi lahan, membersihkan semak dan pematang. Penggunaan rumah burung hantu RUBUHA sebagai predator alami, serta perangkap mekanis. Pendekatan alami dan gotong royong terbukti lebih efektif dibandingkan racun kimia. Hama berikutnya adalah wereng coklat, serangga kecil yang sering dianggap sepele, namun dampaknya sangat besar. Wereng mengisap cairan batang padi, menyebabkan tanaman mengering seperti terbakar, dikenal sebagai hopper burung. Tanda serangan wereng, daun menguning lalu mengering, tanaman mati berkelompok, banyak serangga kecil di pangkal batang. Cara mengatasi wereng, menanam varietas padi tahan wereng, mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat, menghindari pemupukan nitrogen berlebihan, menggunakan pestisida nabati bila serangan mulai terlihat. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengendalian saat serangan sudah meluas. Penggerek batang adalah hama yang menyerang dari dalam, membuatnya sulit terdeteksi di awal. Ciri serangan penggerek batang, pucuk padi mati dan mudah dicabut, dikenal sebagai sundap. Juga malai kosong saat fes berbunga yang disebut belut. Cara mengatasinya, tanam serampak untuk memutus siklus hama, pengamatan rutin sejak awal tanam, memanfaatkan musuh alami seperti tawon parasit, penggunaan feromon perangkap untuk menarik ngengat dewasa. Pendekatan ini terbukti efektif dan ramah lingkungan untuk menjaga ekosistem sawah. Selain tikus dan serangga, keong mas juga menjadi ancaman, terutama pada padi muda. Keong mas memakan bibit padi yang baru ditanam, menyebabkan tanaman habis dalam waktu singkat. Cara mengendalikan keong mas, mengambil keong dan telurnya secara manual, mengatur ketinggian air sawah, menggunakan umpan alami seperti daun pepaya, hama lain seperti walang sangit dan ulat juga perlu diwaspadai. Solusi terbaik dalam mengatasi hama padi adalah pengendalian hama terpadu PHT. PHT menggabungkan cara alami, mekanis, biologis, dan penggunaan pestisida secara bijak. Dengan PHT, petani dapat mengurangi biaya produksi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghasilkan padi yang lebih sehat. Pestisida kimia hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, bukan solusi utama. Keberhasilan pengendalian hama tidak bisa dilakukan sendiri, dibutuhkan kerjasama antar petani, penyuluh pertanian, dan pemerintah. Tanam serempak, pengamatan bersama, dan berbagi informasi adalah langkah sederhana namun sangat berdampak besar. Ketika petani bersatu, hama akan lebih mudah dikendalikan.
Hama padi memang ancaman nyata, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan pengetahuan, kewaspadaan, dan cara yang tepat, tanaman padi dapat tumbuh sehat hingga panen. Mari jaga sawah kita, lindungi padi kita, karena dari sanalah kehidupan bermula. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak petani yang terbantu.